sini kita akan bahas ada 15 soal pilihan ganda yang soal-soalnya pasti akan menarik karena di sini ada beberapa soal yang butuh analisis. Maka silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Untuk soal pertama di sini ada gambar 5 model atom, kemudian ditanyakan adalah gambar yang menunjukkan model atom Thomson. Jadi yang ditanyakan model atom Thomson. Oke, kita analisis dulu satu persatu model atom ini itu menurut siapa saja. Nah, untuk yang gambar nomor 1 ini adalah menurut Dalton, yang kedua ada Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat ini ada Niels Bohr, dan yang kelima mekanika kuantum. Nah, sehingga gambar yang menunjukkan model atom Thomson adalah yang nomor 2 seperti ini. Berikutnya soal nomor 2, ditanyakan partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam atom itu ada partikel-partikelnya, yaitu ada proton, neutron, dan elektron yang masing-masing memiliki muatan sendiri-sendiri. Untuk proton di sini muatannya positif, neutron itu netral, sedangkan elektron muatannya negatif. Nah, untuk yang bermuatan positif dan berada dalam inti atom berarti adalah suatu proton. Jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu isotop rubidium mempunyai nomor atom 37 dan nomor massa 85. Pertanyaannya jumlah partikel atomnya. Jadi proton, neutron, elektronnya ada berapa? Oke, kita analisis dulu ya. Sini suatu unsur rubidium Rb, nomor atomnya 37, nomor massanya 85. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan notasi atom ini kita bisa menentukan nomor atom yang juga bisa kita tentukan jumlah proton dan jumlah elektronnya, sedangkan nanti kita bisa hitung juga jumlah neutronnya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa nomor atom ketika ini atom netral berarti ini sesuai dengan jumlah protonnya sama juga dengan jumlah elektronnya. Nah, kemudian selain itu mengenai jumlah neutron kita bisa ketahui bahwa jumlah neutron itu bisa kita hitung dari nomor massa dikurangi nomor atomnya. Nah, oke, kita hitung ya. Untuk yang jumlah proton tadi karena sesuai dengan nomor atom maka jumlah protonnya 37, jumlah elektronnya juga 37 sesuai dengan nomor atomnya. Sedangkan jumlah neutron kita masukkan nomor massanya itu 85, nomor atomnya 37 sehingga jumlah neutronnya adalah 48. Maka dari option ini kita lihat jumlah protonnya 37, jumlah neutronnya 48, elektronnya 37. Jadi jawabannya yang C. Oke, untuk berikutnya soal nomor 4. Di sini diketahui bahwa suatu unsur A mempunyai 10 proton dan 12 neutron. Sedangkan unsur B mempunyai nomor massa 23, nomor atomnya 11. Pertanyaannya, kedua unsur itu termasuk apa ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah belajar ada isotop, isoton, isobar. Nah, itu silahkan diingat-ingat lagi. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah dua unsur, ada unsur A dan unsur B. Nah, untuk unsur A di sini jumlah protonnya ada 10, sedangkan neutronnya ada 12. Kemudian unsur B diketahui bahwa nomor massanya 23, nomor atomnya 11, seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita bisa menganalisis isotop. Isotop di sini ada dua unsur dengan nomor atom yang sama. Jadi di sini yang sama
nomor atomnya. Sedangkan isoton itu yang sama jumlah neutron. Sedangkan untuk yang isobar itu nanti yang sama nomor masanya. Nah, maka di sini bisa kita lihat untuk unsur A dengan unsur B apakah nomor atomnya sama. Nah, untuk unsur A di sini bisa kita lihat bahwa protonnya 10, maka nomor atomnya juga 10. Nah, kemudian untuk yang B ternyata nomor atomnya 11, berarti tidak sama, berarti kedua unsur ini bukan merupakan suatu isotop. Kemudian untuk isoton, apakah neutronnya sama? Nah, untuk neutron harus kita lihat dulu ya. Untuk unsur A di sini sudah ditulis bahwa neutronnya sebanyak 12. Nah, untuk unsur yang B kita perlu menghitung neutronnya dengan cara 23 dikurangi 11 yaitu 12. Oh, ternyata unsur B juga memiliki jumlah neutron yang sama dengan unsur A. Maka kedua unsur ini merupakan suatu isoton. Jadi jawabannya yang B seperti ini. Oke, kemudian berikutnya untuk soal nomor 5. Di sini ada atom dari unsur, kemudian ada jumlah partikelnya, ada jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Yang ditanyakan adalah pasangan atom yang merupakan suatu isotop. Nah, sebelumnya mohon maaf, soal ini kurang baik karena yang ditanyakan adalah suatu isotop. Seperti yang kita ketahui bahwa isotop di sini berarti memiliki nomor atom yang sama, sehingga unsurnya pasti sama. Tetapi kalau lihat dalam soal ternyata atomnya berbeda-beda. Nah, karena ini berkaitan dengan isotop, maka kita fokus saja bukan pada atomnya sama atau bedanya. Untuk bisa mengerjakan soal nomor 5, kita fokus saja pada nomor atom yang sama. Nah, untuk nomor atom yang sama bisa kita lihat, untuk nomor atom bisa kita lihat dari jumlah protonnya. Ketika ada unsur yang memiliki jumlah proton sama, berarti mereka adalah isotop. Oke, kita cek dari unsur 4 unsur ini yang memiliki proton sama, ternyata ini X dan Y. Maka jawabannya adalah yang C, seperti ini. Nah, berikutnya untuk soal nomor 6. Di sini ada diagram susunan partikel, jadi gambarnya merupakan suatu model atom Bohr di mana masing-masing kulitnya terdapat elektron-elektronnya. Selain itu, juga ada data informasi mengenai proton dan neutron untuk unsur A dan unsur B. Kemudian yang ditanyakan adalah berdasarkan diagram tersebut, notasi unsur A dan B yang benar adalah. Nah, jadi untuk menuliskan notasi, kita harus tahu nomor atom dan nomor masanya. Nah, untuk mencari nomor atom dan nomor massa bisa kita lihat dari jumlah partikelnya. Nah, bisa kita lihat untuk yang A kita analisis ya. Untuk yang A di sini diketahui bahwa protonnya 13, neutronnya adalah 14. Nah, di sini bisa kita lihat di option di sini terlihat A dan B-nya itu merupakan suatu unsur netral, tidak ada ion, maka jelas ini adalah suatu unsur netral. Nah, kalau nanti di soal ternyata optionnya ada ion, maka kalian harus mengecek jumlah elektronnya. Ketika jumlah elektron tidak sama dengan protonnya, maka harus kalian lihat analisis apakah itu suatu ion negatif atau positif. Tapi kalau kita cermati di soal ini jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah protonnya. Jadi ini adalah unsur netral. Berarti bisa langsung saja kita tulis bahwa untuk unsur A dengan proton sebanyak 13, maka di sini nomor atomnya adalah 13 seperti ini. Kemudian untuk mencari nomor massa, seperti yang kita ketahui bahwa nomor massa bisa kita cari dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, yaitu 13 ditambah 14.
sehingga 27 nomor masanya. Bisa kita tulis di sini 27. Jadi notasi unsur yang A seperti itu. Nah, untuk unsur yang B juga sama caranya. Untuk unsur yang B bisa kita lihat bahwa di situ ada proton sebanyak 17 dan neutron sebanyak 18. Dengan proton sebanyak 17, maka nomor atomnya juga 17. Sedangkan untuk nomor massa bisa kita lihat dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, yaitu 17 ditambah 18 sama dengan 35. Sehingga unsur B nomor massanya 35. Kedua unsur ini memiliki notasi seperti ini. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah yang A. Untuk soal nomor 7, di sini ada konfigurasi elektron dari unsur Ki dengan nomor atom 8 jika membentuk ion dengan menerima 2 elektron ditunjukkan pada gambar. Jadi ada soal dengan option pilihannya itu merupakan suatu gambar model atom Niels Bohr. Nah, di sini maka kita harus tahu konfigurasi elektronnya. Setiap kulit itu ada berapa elektronnya. Nah, maka kita harus membuat konfigurasi elektron. Tetapi yang perlu kalian cermati di sini adalah yang diketahui nomor atom di sini ada suatu unsur Ki dengan nomor atom 8. Padahal yang ditanyakan adalah ketika dia membentuk suatu ion. Ingat ya, ionnya dengan menerima 2 elektron. Ketika suatu unsur menerima 2 elektron, maka suatu unsur itu akan membentuk ion negatif, yaitu negatif 2 karena dia menerima 2 elektron. Sehingga di sini nanti yang ditanyakan itu adalah konfigurasi untuk Ki nomor atomnya 8, tetapi yang ditanyakan adalah dengan 2- di atasnya seperti ini. Nah, untuk membuat konfigurasi elektron dari Ki 2-, kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari Ki yang atom netral. Jadi Ki dengan nomor atom 8. Kita buat di sini, bisa kita tentukan, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 6 untuk Ki 8. Nah, bagaimana dengan 2-? Karena dia menerima 2 elektron, maka 2 elektron ini nanti akan masuk di kulit terakhirnya. Nah, sehingga ketambahan 2. Maka untuk Ki 2- menjadi 28 seperti ini. Sehingga di kulit pertama atau kulit K ada 2 elektron dan di kulit L ada 8 elektron. Kita cari pada kelima gambar pada option di sini. Yang kulit pertamanya ada 2 elektron dan kulit keduanya ada 8 elektron. Ternyata adalah gambar yang A seperti ini. Oke, berikutnya untuk soal nomor 8. Di sini yang ditanyakan adalah ion di bawah ini yang memiliki konfigurasi seperti gas Na dengan nomor atom 10 kecuali. Maka di sini kita akan mencari konfigurasi elektron masing-masingnya. Pertama kita cari dulu konfigurasi elektron untuk Na 10. Dengan 10 elektron maka konfigurasinya adalah 28. Nah, kemudian kita lihat untuk option A sampai E ternyata ini adalah suatu ion, baik ion positif maupun ion negatif. Maka untuk memudahkan kalian dalam menentukan konfigurasi elektronnya, silahkan buat konfigurasi elektron atom netralnya dulu. Jadi untuk Na 11, belum ada plusnya ya, seperti ini. Kita buat konfigurasinya berarti 2, 8, 1. Nah, karena dia akan membuat suatu ion yaitu Na dengan positif 1, maka dia akan melepaskan satu elektronnya. Elektron yang dilepaskan adalah elektron pada kulit terluar ini akan lepas 1. Sehingga untuk Na plus konfigurasinya menjadi 28 seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Kita buat dulu di sini Mg12 berarti 282. Untuk membentuk Mg2+, maka di sini dia akan melepaskan 2 elektronnya. Nah, ketika 2 elektronnya dilepaskan menjadi 28 seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang Al
13 berarti ini 2, 8, 3. Untuk menjadi Al3+, maka dia melepaskan 3 elektron di kulit terluarnya, sehingga untuk Al3+ menjadi 2, 8 seperti ini. Nah, kemudian untuk S2- hati-hati, ini adalah negatif ya. Jadi untuk S16 di sini 2, 8, 6. Tapi karena dia merupakan suatu ion negatif, maka dia menerima 2 elektron. Jadi pada kulit terakhir ini ketambahan 2 elektron. Sehingga ketika dia menjadi S2- menjadi 2, 8, 8. Seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk O8 berarti di sini 2, 6. Ketika dia menjadi O2-, maka ketambahan 2 elektron di kulit terluar, sehingga O2-nya menjadi 2, 8 seperti ini. Oke, bisa kita cek mana yang sesuai dengan Ne10 yang konfigurasinya 28. Ternyata Na+, kemudian Mg2+, Al3+, kemudian O2-. Jadi kecuali jawabannya adalah yang S2-. Jadi jawabannya option yang D seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya, soal nomor 9. Diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir dari unsur X12 adalah, nah di sini kita perlu membuat konfigurasi elektron dari X12 dulu. Bisa kalian singkat penulisannya ya. Jadi kalau X12 konfigurasinya bisa kita singkat menggunakan unsur Ne yang nomor atomnya 10. Jadi kita langsung saja di sini Ne 10. Setelah Ne itu adalah subkulit 3s yang berisi 2 elektron karena total elektronnya adalah 12. Maka kita cari saja yang sesuai dengan konfigurasi ini. Untuk diagram orbital perlu kita ingat bahwa S itu satu kotak ya, sehingga kalau kita gambarkan diagram orbitalnya, maka S di sini kita gambar satu kotak yang berisi 2 elektron seperti ini. Sehingga untuk soal nomor 9 jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Di sini ada beberapa pilihan mengenai pengisian elektron. Di sini yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan aturan Hahn dan Aufbau, di mana ada keterangan bahwa kotak-kotak yang satu itu adalah 3s dan yang 3 kotak adalah 3p. Oke, kita lihat dulu. Ingat bahwa untuk pengisian di sini Aufbau menjelaskan bahwa harus sesuai dengan tingkat energinya dari rendah ke tinggi. Nah, maka yang perlu kita ingat-ingat setelah Ne, setelah penyingkatan Ne itu adalah 3s, yaitu satu kotak. Jadi jelas untuk yang nomor 1 di sini salah. Oke, untuk yang bawah di sini berarti ini adalah 3s, ini 3p. Kita tuliskan dulu boleh keterangannya. Nah, coba kita cek. Untuk yang nomor 2, apakah sudah benar pengisiannya? Oke, ternyata untuk yang nomor 2 sudah benar ya. Karena di sini untuk 3s diisi penuh dulu baru masuk ke 3p. Nah, untuk pengisian 3p, kalau itu 2 elektron maka diisi dulu berdiri semua. Jadi berdiri pada kotak yang pertama, kemudian diisi kotak kedua. Kemudian bisa kita perhatikan selain itu tingkat energinya juga sudah urut ya, berarti yang nomor 2 ini benar. Oke, kemudian untuk yang nomor 3 tingkat energinya sudah benar, tetapi hati-hati untuk yang nomor 3 ini ada kesalahan karena yang 3s ini belum penuh tetapi sudah terbentuk ke 3p, itu berarti salah ya, karena untuk membentuk subkulit yang baru, subkulit sebelumnya ini harus terisi penuh elektron dulu, jadi tidak boleh seperti ini. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini salah. Oke, untuk yang nomor 4 bisa kita cermati tingkat energinya sudah benar. Setelah Ne ada 3s dan 3p, kemudian pengisiannya 3s penuh dulu baru ke 3p. Kemudian bisa kalian cermati bahwa ini pengisiannya pertama elektronnya diisi sendiri-sendiri dulu, baru yang keempat ini berupa
pasangan. Jadi untuk yang ini juga benar. Sehingga jawabannya adalah nomor 2 dan 4 untuk option yang D seperti ini. Oke, berikutnya di sini ditanyakan konfigurasi elektron dari suatu ion. Untuk nomor atom 16 dan ionnya adalah 2-min. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita lebih mudah membuat dulu konfigurasi atom netralnya, yaitu Y16. Kita tuliskan konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ketika dia membentuk Y2-min. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk Y2-min karena dia bermuatan negatif, akan membentuk muatan negatif, berarti si Y ini harus menerima 2 elektron. Jadi dia menerima 2 elektron supaya menjadi 2-min. Jadi nanti elektronnya akan bertambah 2. Bertambahnya di mana? Pada bagian yang terakhir ini, subkulit terakhir ya, ini akan ketambahan 2 elektron. Sehingga konfigurasi elektron ionnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti jawabannya adalah yang C, yang sesuai dengan konfigurasi ionnya. Seperti ini. Untuk berikutnya soal nomor 12. Di sini ada diagram orbital atom X dan Y2+. Yang ditanyakan adalah nomor atom dari unsur. Nah, di sini hati-hati. Untuk X di sini sudah sesuai dengan yang ditanyakan karena yang ditanyakan adalah unsur. X ini juga suatu unsur. Jadi untuk menentukan nomor atomnya tinggal kita tambahkan saja. Kita lihat jumlah elektronnya itu totalnya ada berapa. Nah, di sini bisa kita lihat untuk AR, berarti setelah AR itu 4S ya. Di sini berarti 4S isinya 1 elektron. Kemudian ada 3D isinya 10 elektron. Dilihat dari panahnya pada kotak-kotaknya. Kemudian yang bawah setelah Na di sini ada 3S2. Yang bawah adalah 3P6 seperti ini. Oke, untuk yang unsur X bisa kita langsung saja jumlahkan elektronnya. Untuk nomor atom itu sesuai dengan jumlah elektron. Berarti bisa kita lihat AR ini mengandung 18 elektron, berarti 18 ditambah 1 ditambah 10. Jadi totalnya ada 29. Sekarang untuk yang Y, hati-hati, yang diketahui ini adalah Y2+. Padahal yang ditanyakan adalah unsur netral. Tentu saja ion dan atom netral itu jumlah elektronnya berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung menghitung dari yang diketahui. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika suatu ion Y2+ yang konfigurasi elektronnya kalau kita tuliskan ulang berarti di situ ada Na yang elektronnya 10, kemudian lanjut 3s2, 3p6. Ketika akan kembali lagi atau membentuk Y atom netral, hati-hati di sini jangan sampai terbalik. Ketika dia membentuk Y2+, dari sini ke sini yang biasa kita pelajari, kalau dari atom netral ke ion positif dia akan melepaskan 2 elektron. Tetapi kalau kebalikannya, yang diketahui ionnya yang kita cari adalah atom netralnya, sehingga ini menjadi Na10, kemudian 3s2, 3p6, dan selanjutnya masuk ke 4s yang berisi tadi tambahannya 2 elektron. Jadi seperti ini. Sehingga bisa kita lihat untuk nomor atomnya, nomor atom Y-nya menjadi sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 10 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2, totalnya ada 20. Jadi untuk nomor atom yang X tadi adalah 29, sedangkan yang Y adalah 20. Jadi jawabannya adalah yang option B.
Oke, untuk soal nomor 13, di sini ada suatu unsur mangan mempunyai nomor massa 55 dan nomor atom 25. Yang ditanyakan adalah jumlah orbital atom unsur mangan yang berisi sepasang elektron. Oke, kita tuliskan dulu mangan berarti Mn dengan nomor atom 25, nomor massanya 55. Jumlah orbitalnya unsur mangan kita harus mencari yang sepasang elektron, berarti yang elektronnya berpasang-pasangan dalam orbitalnya, maka kita harus menggambarkan orbital. Sebelum menggambarkan orbital, kita harus membuat konfigurasi elektronnya dulu. Oke, kita buat konfigurasi elektron dari Mn25. Berarti kita buat di sini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Seperti ini ya. Kemudian kita gambarkan kotak-kotaknya, orbitalnya. S, ingat S itu satu kotak, berarti ini juga satu kotak. Yang P itu ada 3 kotak. Ini yang S satu kotak lagi, P ada 3, S ada 1, dan D ada 5. Oke, kita tinggal isi saja elektronnya. Yang S ini terisi penuh 2, ini juga 2. Nah, seperti ini ya, sehingga bisa kita lihat kotak-kotak mana yang terisi sepasang elektron, jadi berpasangan elektronnya. Bisa kita lihat di sini untuk yang 1s ini penuh sepasang, di satu kotak ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang berisi sepasang elektron ada 10 kotak atau 10 orbital. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti ini. Oke, berikutnya di sini ada suatu ion X2+ yang memiliki konfigurasi elektron. Kemudian yang ditanyakan adalah harga keempat elektron bilangan kuantum elektron terakhir dari atom X. Nah, di sini juga hati-hati. Yang diketahui adalah konfigurasi elektron dari suatu ion. Padahal yang ditanyakan adalah suatu atom X, atom netralnya. Maka kita harus hati-hati. Dari X2+ ini saya tuliskan ulang, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Nah, ingat yang tadi prinsipnya, ketika dari 2+ mau menjadi X atom netral biasa, berarti ini harus ketambahan ada plus 2 elektronnya, di mana di bagian subkulit terakhirnya ini akan ketambahan 2 elektron. Maka untuk atom X menjadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 seperti ini. Oke, kita tinggal buatkan diagram orbitalnya untuk yang elektron terakhir supaya bisa kita tentukan bilangan kuantumnya. Untuk P di sini kotaknya ada 3, kita isi ada 6 elektron, berarti seperti ini ya. Nah, elektron yang terakhir yang kita tulis itu tadi pada bagian yang ini. Nah, ini adalah elektron terakhirnya. Oke, maka bisa kita perhatikan bilangan kuantumnya bisa kita tentukan mulai dari N-nya. Oke, ingat N di sini kita lihat dari nomor kulitnya, yaitu N-nya 2. Kemudian untuk L-nya kita bisa lihat dari subkulitnya, yaitu P. Ingat, subkulit P itu L-nya sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita tentukan M. M di sini bisa kita tentukan dari memberi angka. Karena L-nya 1 berarti mulai dari -1, 0, plus 1. Nah, kotak ini tadi yang elektron terakhir tadi berada pada kotak yang plus 1, maka harga M-nya sama dengan plus 1. Kemudian yang terakhir untuk S kita lihat dari panahnya, posisi panah. Kalau panahnya ke bawah berarti harganya adalah min setengah, seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 14, N-nya 2, L-nya 1, M-nya plus 1, S-nya min setengah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian untuk soal yang terakhir, bilangan kuantum elektron terakhir
dari suatu atom unsur X adalah seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah nomor atomnya. Oke, di sini bisa kita lihat N-nya adalah 2, L-nya 1, M-nya 0, S-nya plus setengah. Nah, untuk menentukan nomor atom kita harus membuat konfigurasi elektronnya, karena nomor atom itu sesuai dengan total semua elektronnya ada berapa. Nah, maka kita lihat dulu ini adalah suatu bilangan kuantum dari elektron terakhirnya. Jadi kita tentukan elektron terakhirnya itu ada di mana. Dari data N dan L, N-nya 2 maka berada di kulit kedua, L-nya 1 berarti berada pada subkulit P. Seperti ini ya. Nah, untuk P bisa kita gambarkan bahwa kotaknya ada 3. Ini kita gambarkan 2P. Kotak 3 itu bilangan kuantum magnetiknya ini ada -1, 0, plus 1. M-nya seperti itu. Nah, kita lihat pada soal posisi elektron terakhir berada pada M0. Berarti kita lihat M0 itu adalah kotak yang tengah. Jadi nanti elektron terakhirnya ada di sini. Nah, maka bisa kita lihat berikutnya. Nah, untuk yang S di sini bisa kita lihat adalah S-nya plus setengah. Nah, kalau plus setengah berarti di sini kita pastikan bahwa elektronnya itu berada pada posisi ke atas seperti ini. Maka sebelum posisi ke atas, di kontak yang pertama ini juga ada elektron dengan posisi ke atas seperti ini. Nah, ternyata di 2P berisi 2 elektron, sehingga ini 2P elektronnya 2. Nah, sebelum ke 2P, maka terisi penuh dulu di subkulit sebelumnya, yaitu 2S, 2, dan sebelumnya lagi 1S, 2. Sehingga bisa kita lihat di sini total elektronnya, di sini elektron bisa 2, 2, 2. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan totalnya adalah 6. Maka nomor atomnya adalah 6. Seperti ini. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai 15 soal yang tadi. Semoga soal-soal itu bisa membantu kalian dalam belajar dan mengingat-ingat materi mengenai struktur atom ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.